kembali dengan saya Kari di segmen Forum Group Discussion Kota Tegal. Tentunya di kesempatan kali ini saya main di markas KPI Kota Tegal bersama bintang tamu spesial yang sudah saya hadirkan untuk membahas mengenai donor plasma konvalesen dan juga metode penyembuhannya. Di tengah sudah ada Ketua PMI Kota Tegal yaitu Dr. Gigi Agus Dwi Sulistiantono MM. Selamat pagi Pak, gimana kabar untuk hari ini? Selamat pagi Mbak Kari, sehat alhamdulillah. Oke, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk kami ya Pak ya. Oke, nah kemudian di sebelah kanan Pak Agus sudah ada Kepala UGD PMI Kota Tegal yaitu Ibu Dr. Prima Astiawati MSI MED SPPK. Ibu, gimana kabar untuk hari ini? Sehat. Oke, terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktunya. Dan terakhir di samping kanan saya sudah ada dokter spesialis penyakit dalam RSUD Kartina yaitu Dr. Rahman Edi Santoso SPPD. Gimana kabarnya Dr. Rahman? Baik, alhamdulillah. Makarin sehat. Oke, alhamdulillah saya sehat. Terima kasih Dr. Rahman sudah mau ikut gabung di sini ya, memberikan edukasi dan juga informasi kepada masyarakat tentunya terkait dengan masih seputar penanganan pandemi virus corona. Dan tentunya memang saat ini kan sudah ada tahap untuk pendonoran plasma, kemudian juga vaksinasi kepada masyarakat. Dan tentunya memang tidak lupa juga kita untuk ingatkan masyarakat tetap menjalankan protokol kesehatan dengan sebaik mungkin, yaitu ingat pesan ibu 3M. Wajib untuk menggunakan masker, wajib untuk mencuci tangan dengan sabun, dan terakhir ada wajib. Baik, ini pertanyaan pertama untuk semua bintang tamu yang sudah saya hadirkan di sini ya. Boleh nggak sih dijelaskan dari masing-masing plasma konvalesen itu sebenarnya apa? Silakan mungkin dari Ibu Prima dulu. Ya, adalah plasma yang diambil dari pasien yang telah sembuh dari COVID-19, di mana plasma ini mengandung antibodi poliklonal, kemudian nantinya akan ditransfusikan ke pasien yang sedang menderita COVID-19. Oke, terima kasih Ibu Prima. Mungkin dari sisi Pak Agus. Jadi plasma konvalesen saya mau ibaratkan adalah ini pemberian pasukan tentara bayaran di dalam tubuh orang yang sedang menderita COVID ketika dia belum mampu untuk menangkal serangan yang muncul. Jadi ini adalah tentara dari orang lain yang sudah pernah berhasil sembuh, kemudian ditransfusikan kepada orang yang sedang sakit. Harapannya apa? Orang tersebut juga mampu mempertahankan dirinya terhadap serangan yang muncul. Itu gitu ya. Pak Agus mengenai plasma konvalesen ini. Terima kasih Pak Agus. Dari dokter Pasien COVID-19 ya. Memang plasma konvalesen ini memberikan apa ya istilahnya ya, support yang cukup besar bagi pasien-pasien yang sedang menderita COVID, terutama dengan gejala sedang sampai berat. Jadi dari beberapa penelitian, pemberian plasma konvalesen ini bisa memperpendek masa perawatan, memperingan gejala yang dirasakan oleh pasien COVID, meskipun tidak menurunkan angka kematian secara signifikan. Jadi gampangnya gini, ketika pasien diberikan itu dia akan lebih cepat pulih, akan lebih enak, pasien akan lebih cepat nyamannya, karena kan sebagaimana kita tahu gejala corona itu bermacam-macam. Salah satunya adalah sesak nafas. Nah, sesak nafas ini diakibatkan oleh turunnya pasokan oksigen dalam darah, karena COVID sendiri menghalangi masuknya oksigen dari paru-paru ke darah. Nah, plasma konvalesen ini bisa membantu memperbaiki asupan oksigen dari paru-paru ke darah dengan cara tadi yang setelah dijelaskan oleh Dr. Agus tadi, ada tentara bayaran dari pasien yang sudah sembuh diberikan ke pasien yang sedang sakit agar imunitasnya lebih bagus. Nah, dengan imunitas yang lebih bagus tadi harapannya pasukan oksigen lebih bagus masuknya ke dalam darah. Tapi ya sekali lagi, memang untuk mengurangi kematian akibat COVID, plasma belum terbukti, tapi dia terbukti memperpendek masa perawatan COVID, mempercepat penyembuhan. Selain kriteria yang tadi, saya tambahkan beberapa kriteria lagi, yaitu berat badannya lebih dari 55 kilo, kemudian diutamakannya laki-laki. Ya, kemudian kalau wanita tidak hamil, kemudian tidak ada penyakit jantung, penyakit menular atau infeksi lainnya, kemudian epilepsi atau kejang. Oke, ini tambahan untuk informasi. Dokter Rahma ini kan menggunakan plasma konvalesen untuk menyembuhkan pasien COVID-19. Metodenya seperti apa? Boleh nggak dijelaskan, Dok?
saja dengan transfusi darah pada umumnya, tidak ada perbedaan. Caranya juga sama ketika kami mendapatkan kantong darah ya, kantong darah tapi isinya plasma. Yes. Jadi kalau darah kan merah, kalau plasma ini warnanya kuning. Oh. Tapi kantongnya sama, kami dapat dari PMI. Sebelumnya nanti kita cocokkan terlebih dahulu rutin nih kita kerjakan, golongan darah harus sama, namanya harus sama, nanti ada labeling harus kita cocokkan. Nah setelah semuanya aman, nanti baru kita berikan satu kantong, kita berikan dalam waktu 1 jam. Oke. Nah setelah pemberian pertama, katakanlah ini hari Sabtu, nanti pemberian kedua bisa kita berikan hari berikutnya atau selang 2 hari lagi, di hari Minggu atau hari Senin, sama satu kantong lagi selama 1 jam. Satu kantong biasanya isinya 200 cc. Oke. 2 kali pemberian, nanti kita evaluasi lagi. Apabila sudah ada perbaikan, ya cukup, kita nggak teruskan lagi. Nanti apabila masih dibutuhkan, nanti biasanya kita bisa berikan lagi, tapi dengan jarak 1 minggu setelah pemberian. Oke. Jadi itu memang ada proses pencocokan dari plasma itu sendiri supaya tentunya aman untuk diberikan langsung ke tubuh masyarakatnya, begitu ya? Oke. Nah, untuk Dr. Agus sendiri nih, apa saja sih yang sudah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang kepala-merahan sebagai satu-satunya lembaga kepala merah di negara Indonesia. Salah satu tugasnya adalah menyediakan kebutuhan darah bagi masyarakat di Indonesia. Nah, ketika kemudian para klinisi teman-teman dalam hal ini misalnya Dr. Rahman Edi tadi dan beberapa kolega yang lain kemudian menjadikan pilihan, gitu kan, menjadikan pilihan bahwa plasma konvalesen itu sebagai salah satu metode, maka PMI kemudian harus memiliki rencana yang harus cepat sekali untuk kita bisa mewujudkan ketersediaan itu, termasuk karena ini plasma konvalesen ini menggunakan alat yang khusus, PRSS, jadi kita nanti akan mengupayakan itu segera ada di PMI Tegal. Bagaimana caranya? Kita salah satu caranya kita berkoordinasi dengan pemerintah Kota Tegal, bagaimana mereka bisa mensupport itu. Tapi kita juga sedang membangun satu komunikasi yang lain dengan teman-teman yang menyediakan alat tersebut untuk bisa dikerjasamakan untuk penggunaan alat itu sehingga bisa segera terwujud persediaan untuk tersedia plasma konvalesen. Saya mau bertanya nih, fungsi dari alat ini sendiri ini untuk apa sih sebenarnya? Dan memang kalau misalkan sudah ada begitu ketersediaannya di PMI, alur donor plasmanya seperti apa? Bisa nggak dijelaskan? Silakan Ibu. Bukan pengambilan plasma, memakai alat aferesis. Kalau alat aferesis ini adalah langsung memisahkan plasma. Ya, jadi yang kita ambil langsung plasmanya. Kemudian setelah itu kita uji screeningnya, IMLTD, ya, infeksi melalui menular lewat transfusi darah, misalnya sifilis, HIV, hepatitis B dan C. Setelah itu lolos, kemudian kita mendapatkan plasmanya. Kemudian kita bagi 2 plasma dalam satu kantong itu, yang satu kantong adalah 200 cc. Kemudian kita simpan dengan cara pembekuan minus 30 derajat. Selama 1 jam itu kita peroleh plasma. Sulit nggak sih untuk menggunakan penyembuhan pasien dengan metode plasma ini? Jadi mudah sekali, sama kayak transfusi darah pada umumnya. Yang susah adalah penyembuhan pasien COVID sendiri memang sudah susah ya. Jadi yang susah bukan penggunaan plasmanya, tapi memang manajemen pasien COVID secara keseluruhan. Karena banyak faktor yang mempengaruhi penyembuhan pasien COVID dan plasma itu hanya salah satu komponen yang bisa membantu di satu alurnya. Jadi ada beberapa hal yang harus kita terapi ketika kita menangani pasien COVID ya. Salah satunya adalah itu tadi imunitas kita yang tidak bisa respon dengan cepat. Nah, imunitas kita yang nggak respon dengan cepat, kemudian peradangan yang berlebihan. Nah, kalau mungkin sudah pernah dengar istilah cytokine storm dan sebagainya. Nah, fungsi plasma konvalesen itu ada di situ. Dia membantu imunitas pasien, ketahanan tubuh pasien biar lebih cepat dalam beradaptasi melawan COVID. Karena sekali lagi, COVID ini adalah virus. Virus itu apa? Tidak ada obatnya,
hanya saja imunitas kita yang menentukan. Sama kayak virus demam berdarah, virus flu, virus apalagi cikungunya ya. Imunitas kita yang membunuh virus itu, bukan obat yang kita berikan yang membunuh virus demam berdarah, tapi kita memberikan environment lingkungan tubuh yang bagus sehingga imun kita bisa membunuh demam berdarah. Nah, sama kayak COVID. Dengan terapi cairan, terapi obat minum maupun obat suntik, pemberian terapi plasma, kita memberikan environment yang bagus di dalam tubuh pasien COVID sehingga tubuh dia itu bisa melawan virus dengan lebih efektif. Nah, gitu. Karena kadang pasien itu yang membuat COVID itu berbahaya, tubuh pasien itu berusaha melawan COVID tapi tidak terarah, tidak terencana, jadi asal ngamuk saja. Sehingga menciptakan yang namanya badai sitokin. Nah, ya. Kadang-kadang imunitas tubuh yang melawan dengan membabi butain dengan ngamuk tanpa arah, tanpa tujuan ini yang membuat pasien COVID meninggal. Bukan COVID-nya secara langsung sebenarnya. Nah, dengan harapannya dengan plasma ini, karena dapat bantuan imunitas dari orang yang sudah pernah sembuh, sehingga tubuh kita bisa lebih teratur, tidak lagi ngamuk membabi buta asal bantai kanan kiri, tapi sudah itu musuhnya di sana, langsung imunitas diarahkan ke musuhnya, yaitu virus itu sendiri. Seperti itu. Berarti sifatnya adalah membantu imunitas tubuh kita untuk bisa betul. melawan COVID-19 ini. Betul. Baik, Jagoan, demikian obrolan saya bersama bintang tamu yang sudah saya hadirkan di sini terkait dengan proses donor plasma konvalesen dan juga metode penyembuhannya. Mudah-mudahan apa yang sudah mereka sampaikan bermanfaat untuk Jaki Rakyat, dan jangan lupa tetap jalani protokol kesehatan dengan sebaik mungkin, yaitu ingat pesan ibu 3M, wajib untuk menggunakan masker, wajib untuk mencuci tangan dengan sabun, dan yang terakhir wajib untuk menjaga jarak. Pak Agus, Ibu Prima, Dr. Rahmat, terima kasih sekali lagi untuk waktunya, dan Tri Chandra terima kasih untuk kebersamaannya. Saya Karin pamit undur diri, sampai jumpa.